Interaktif Ramadan bersama UHAMKA Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali dalam program Dialog Interaktif Ramadan kerjasama Radio El Sinta dengan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, UHAMKA. Seperti biasa, kembali hadir pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Senang sekali saya Dwi Suwanto dapat menemani Anda pagi hari ini. Selamat menjalankan ibadah sahur untuk Anda yang tengah menikmati santap sahur pada pagi hari ini. Mungkin juga masih ada pendengar yang masih berada di jalan, tetap hati-hati untuk Anda yang masih berada di jalan pada pagi hari ini. Dan pendengar dapat kami sampaikan untuk tema pada hari ini sudah masuk hari Rabu, 6 April 2022. Tema dialog interaktif Ramadan pada pagi hari ini adalah memahami makna puasa dari aspek syariat dan tasawuf. Kami akan hadirkan narasumber Dr. Iza Rohman, MA, merupakan Wakil Dekan 4 FKIP UHAMKA yang sudah tersambung melalui jaringan Zoom pada pagi hari ini. Assalamualaikum, Pak Iza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Dwi. Ya, kabar baik Pak Ustadz ya? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah. sekali. Ya, dan tentunya kami juga mengundang pendengar untuk bertanya langsung ya, bisa melalui telepon di 021 5869000, WA pesan singkat 081 180 6543, ataupun bertanya melalui media sosial El Sinta. Kami juga live melalui YouTube Radio El Sinta. Anda juga dapat bertanya ya di kolom komentar. Pada pagi hari ini, mungkin Anda baru bergabung, temanya adalah memahami makna puasa, syariat dan tasawuf. Pak Ustadz, bagaimana sesungguhnya makna puasa jika ditinjau dari sisi syariat dan aspek tasawuf sekaligus, Pak Ustadz? Ya, baik Bung Dwi dan pemirsa El Sinta semuanya yang berbahagia. Kalau kita bicara tentang makna puasa, ini adalah bahasan yang cukup luas sesungguhnya. Dan penting. Kenapa penting? Karena sebetulnya efektivitas atau kebermaknaan puasa kita itu juga bergantung pada sejauh mana kita memahami, mengerti, atau menghayati ibadah puasa itu. Ya. Jadi kenapa kita bicara tentang maknanya? Ya. Karena kita ingin aktivitas ini sesuatu yang memberi arti buat kita, diri kita, dan bukan saja diri kita, tapi juga kehidupan kita. Keselamatan kita dunia dan akhirat, tetapi juga keselamatan orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Bicara tentang makna puasa, maka ada level-level makna ya, atau lapisan-lapisan makna yang bisa kita urai dari puasa atau ibadah siam ya, atau saum. Ya. Pertama, kalau kita lihat dari sisi syariat ya, katakanlah demikian, dari sisi syariat, maka siam atau puasa itu adalah suatu bentuk atau wujud ya dari ibadah ya. Penghambaan kita kepada Allah ya. Penghambaan kita kepada Allah tentu dilandasi oleh keimanan. Ini penting ya, kadang definisi puasa secara fikih itu tidak menyertakan bagian ini ya. Sebetulnya puasa itu perlu disebut sebagai atau perlu ditegaskan sebagai suatu penghambaan kepada Allah ya. Suatu ibadah dia. Dan ibadah ini dilandasi oleh keimanan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara menahan diri dari makan, dari minum, dari melakukan hubungan seksual, dan dari segala hal yang bisa dikategorikan atau dikaitkan ya, dengan tiga hal tersebut ya. Waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari awal subuh sampai awal maghrib ya. Ini waktu untuk berpuasa pada hari-hari tertentu ya, yang diwajibkan
atau dianjurkan atau dibolehkan oleh syariat ya. Jadi ibadah puasa itu pun tidak bisa dilakukan di seluruh hari ya. Ada waktu-waktu yang itu wajib ya untuk kita berpuasa, ada yang sunnah sifatnya ya, ada yang bahkan dikategorikan makruh ya, bahkan ada yang haram ya. Umumnya yang dipahami yang haram itu adalah kalau kita berpuasa pada saat 1 Syawal ya, Idul Fitri, lalu Idul Adha, 10 Zulhijjah, lalu 3 hari tasyrik yang mengiringi 11, 12, 13 Zulhijjah. Ada 5 hari ketika kita dilarang untuk berpuasa. Jadi harinya pun khusus ya. Tidak seluruh hari, tapi umumnya atau normalnya kita berpuasa itu bisa berpuasa di hari apa saja, kecuali di hari-hari yang diharamkan itu saja ya. Ini kalau tinjauan syariat ya atau tinjauan fikih ya. Jadi itu adalah suatu aktivitas ya, menahan diri yang diniatkan karena Allah Ta'ala ya, lillahi ta'ala niatnya. Ini seringkali dipahami sebagai pengertian yang dasar ya, dan orang umumnya memahami puasa dalam pengertian ini ya. Puasanya itu eh, kadang disebut ya, atau sering disebut dengan istilah puasa awam ya, Mmm, saumul awam ya, saumul umum ya. Itu puasa yang dilakukan ya oleh orang awam ya, atau puasa secara umum demikian ya. Jadi seluruh puasa ya hakikatnya demikian. Nah, dia bentuk penghambaan kepada Allah dilandasi keimanan dengan menahan diri sebagaimana yang dituntunkan oleh pembuat syariat ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ya, dicontohkan kepada kita, dijelaskan kepada kita seperti itu. Jadi kita dilarang untuk menahan diri dari makan ya. Saya istilahkan makan ya, bukan mmm, lapar ya. iya, Kalau menahan diri dari lapar, nanti kesannya puasa itu harus lapar ya. Padahal enggak, setiap orang berpuasa itu merasakan lapar. Demikian juga haus ya, tidak setiap orang berpuasa itu haus. Jadi menahan diri dari makan, dari minum, dari hubungan intim itu untuk waktu atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh syariat dari terbit fajar sampai terbenam matahari pada hari-hari yang ditentukan, dibolehkan, dianjurkan atau bahkan diwajibkan untuk berpuasa ya. Ini sebetulnya walaupun level dasar nih Bung Dwi, mmm, ini saya ingatkan agar kita tidak menganggap pengertian ini remeh atau sederhana ya. Sehingga mengatakan kalau orang baru level ini maka sebenarnya kurang bermakna puasanya. Tidak ya. Jadi walaupun di level fikih atau di level syariat ini, puasa itu sungguh sesuatu yang bermakna ya buat kita, buat diri kita, bahkan kehidupan ya, secara lebih umum ya. Bayangkan kalau umat Islam saja itu mungkin ya 1,7 atau 1,8 miliar ya sedunia ya. Lalu pada bulan Ramadan mereka melaksanakan ibadah puasa dengan menahan diri dari makan ya. Itu berarti sudah berapa sumber daya alam yang mmm, bisa dihemat ya, diselamatkan karena aktivitas ini ya. Tidak makan, tidak minum untuk jangka waktu tertentu ya. iya, Tapi beda ceritanya kalau orang berpuasa lalu kemudian justru konsumsinya bertambah, ini lain deh. Tapi secara teori mestinya ya, ini kalau orang berpuasa dia ada energi yang dihemat ya, ada konsumsi yang dibatasi ya. Yang itu artinya sesuatu buat kehidupannya. Saya mau bilang itu ya. Jadi walaupun puasa orang awam itu janganlah kita anggap rendah ya. Eh, Walaupun ada tingkat yang lebih tinggi. iya, Jangan itu dianggap sesuatu yang kurang 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 berarti ya. Kalaupun baru di level syariat, saya kira itu sesuatu juga ya buat dirinya, buat semuanya ya. Oke, ibarat anak sekolah ya, anak sekolah kalau masih di level
kelas rendah ya. Hmm. Kelas rendah ya nggak usah direndahkan. Oh, Iya. kamu baru kelas 3 SD gitu, enggak. Itu masih lebih tinggi tingkatannya daripada yang tidak sekolah ya. Kira-kira begitu ya poin saya. Lalu di atas itu ya ada pengertian hakikat dan tarekat dan hakikat yang biasa diasosiasikan dengan atau diistilahkan dengan tasawuf ya. Kalau dalam pengertian sufistik ya, puasa itu tidak semata menahan diri dari makan, dari minum, artinya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tidak. Tapi puasa hakikatnya itu adalah suatu aktivitas ya untuk melatih diri kita meninggalkan ya, seluruh perbuatan yang terlarang, yang diharamkan, seluruh perbuatan dosa. Ya. Jadi tidak cuma tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim, itu kan sesuatu yang dibolehkan. Ya. Di saat ketika kita tidak Ya, halo Pak Ustadz. berpuasa, Ya, Pak itu Ustadz, boleh ya suaranya kita agak mengalami melakukan gangguan. hal-hal itu. Halo, Iya. ya, ya. Ya, ya, bisa diulang sedikit? Ya, saya ulang sedikit. Puasa ya atau dalam pengertian sufistik itu tidak hanya berarti tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim ya, tetapi juga meninggalkan seluruh perbuatan dosa, seluruh perbuatan yang terlarang ya, muharramat ya. Seluruh yang diharamkan harus ditinggalkan ya. Jadi orang yang berpuasa ketika dia tidak minum, ketika dia tidak makan, ketika dia tidak berhubungan intim, sebetulnya dia harus ingat, dia juga harus meninggalkan seluruh perbuatan yang dilarang. Nah, sebenarnya kalau ini tidak ada batasan waktunya, ya kan? Tidak cuma orang itu meninggalkan perbuatan dosa dari fajar sampai maghrib, enggak ya. Tapi sepanjang waktu. Ya. Puasa dalam pengertian ini ya dilakukan sepanjang waktu. Hanya saja ketika kita melaksanakan puasa secara syariat, maka itu adalah suatu sarana untuk membantu kita agar bisa meninggalkan yang haram itu. Nah, tujuannya arahnya ke sana ya. Meninggalkan segala hal yang haram yang dilarang oleh Tuhan ya. Jadi jangan sampai berpuasa tapi kemudian di saat yang sama dia masih korupsi misalnya ya, atau masih menzalimi orang lain. Itu kan sesuatu yang diharamkan, maka nggak boleh seperti itu ya. Nah, di atas itu pemirsa Sinta masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi ya, kalau dari sisi pemahaman sufistiknya, yakni ketika puasa dimaknai tidak saja meninggalkan hal-hal yang haram, ya, hal-hal yang itu dilarang oleh Allah ya, tapi juga meninggalkan ya seluruh kecenderungan rohani kita kepada selain Allah ya. Meninggalkan seluruh kecenderungan jiwa kita kepada selain Allah. Artinya mengosongkan hati kita dari segala sesuatu selain Allah. Hanya Allah yang ada di dalam jiwa kita, diri kita atau hati kita ya. Ini makna puasa yang lebih tinggi ya. Kadang orang sebutnya sebagai puasa khawasul khawas ya. Yang lebih khusus dari puasa khusus tadi yang mana kedua ya. Ini tataran atau level yang ketiga ya. Puasa pengertiannya jadi hati kita ini ya, tidak saja fisik kita ya, tidak makan, tidak minum lalu kemudian fisik kita juga tidak melakukan perbuatan dosa, tapi hati ini benar-benar bersih ya, dari yang selain Allah. Ya, ini hakikat puasa dan ini ibaratnya sesuatu yang itu mestinya melandasi ya atau menjadi tujuan dari aktivitas puasa secara syariat ya. Di atas ini biasa orang nggak sampai ke level yang lebih tinggi menurut saya
Hmm. Jadi kalau puasa terhenti sebagai aktivitas yang pasif dalam pengertian ya, kita berusaha untuk tidak makan atau berusaha untuk tidak melakukan perbuatan haram atau berusaha agar kita tidak punya kecenderungan keinginan kepada selain Allah ya, itu yang lebih penting buat kita lagi di atas itu adalah agar itu sesuatu yang bisa mewarnai kehidupan kita ya. Jadi hati kita boleh bersih, boleh suci, boleh ada hanya Allah ada dalamnya. Tetapi setelah itu apa? Setelah itu adalah kita mewarnai kehidupan ya. Jadi kita mentransformasi kehidupan, kita mengubah kehidupan ya. Dimana ketika orang yang berpuasa itu ya, itu mewarnai semua. Ini yang diisyaratkan oleh misalnya kalau bulan Ramadan itu kita di eh, didorong untuk dimotivasi untuk banyak berinfak. Iya. Hakikat berinfak, berderma itu kan sebetulnya ya mengurangi ketimpangan ya, mendorong adanya keadilan ya, ada sirkulasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, ya kan kayak gitu ya. Infak itu, zakat, infak, hakikatnya memberdayakan sesama ya. Ya, itu kan sesuatu yang terwujud dari orang yang berpuasa. Ketika bulan Ramadan ya Rasulullah itu lebih giat lagi dalam berinfak. Di luar bulan Ramadan Rasulullah itu paling dermawan. Tapi begitu bulan Ramadan itu Rasulullah lebih dermawan lagi. Itu artinya apa? Ketika kita berpuasa, saat kita sedang ikhlas-ikhlasnya ya, itulah saat yang penting buat kita agar kita bisa mewarnai kehidupan. Karena kita berderma ini sudah ikhlas Bung Dwi ya, Iya. karena kita puasa ya mendidik ikhlas, ketika berinfak dia ikhlas ya, ketika mewarnai kehidupan, mengubah kehidupan untuk menjadi lebih positif, itu dia niatkan secara tulus ya, dia tidak berharap popularitas ya, dia tidak ingin, maksudnya tidak mengharapkan balasan dari makhluk, bukan karena ingin terpilih lagi ya Iya. atau diusung lagi atau diperpanjang masa jabatannya atau apa misalnya seperti itu ya tidak seperti itu. Jadi dia puasanya itu bisa mewarnai kehidupan. Ini pengertian dari sisi tasawuf Iya. tasawuf modern lah ya, tasawuf yang lebih positif. Demikian Baik. Bung Dwi tentang Iya. makna puasa ya dalam berbagai tingkatannya. Iya, sebelum kita bahas lebih lanjut, Pak Ustadz, ini sudah ada 3 pendengar yang menunggu, kita Ya sapa baik. dulu ya. Kita ke Depok ada Pak Faisal. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam, Mas Dwi nggih. Ya, betul, Mas silakan. Dwi, Pak Ustadz, mohon penjelasannya tentang tadi. Bagaimana untuk menjaga tumaninah terus-menerus puasa kita gitu. Jangan sampai nanti hanya dalam hadis hanya dapat lapar dan haus saja untuk enggak. Dan setelah puasa, kalau sekarang Ustaz hampir semuanya mungkin masjid-masjid jam segini sudah ramai, tapi setelah 11 bulan ke depan itu bagaimana cara menjaga itu supaya bisa tumakninah terus menerus menjaga puasa kita. Terus yang kedua mohon dijelaskan dengan ayat fawailul musallin gitu. Kok orang sholat tapi bercelaka itu yang seperti apa dan kayak apa sih? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Salam. Faisal tadi di Depok, kita beralih ke Bojong, ada Pak Nur. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sehat walafiat ya. Amin. Puasa tergantung kepada niatnya, tidak terlalu terfokus kepada apa yang akan dimakan ya. Karena orang tua kita zaman dulu pun bahkan puasa lalu ya. Jadi puasa lalu karena mungkin waktunya juga sudah dekat atau makanan tidak ada, jadi diniatkan saja puasa lalu. Itu luar biasa itu ya. Yang kedua ya, juga dijelaskan nanti oleh Pak Ustadz ya, bahwa puasa itu khusus untuk Allah, beda dengan amal-amal yang lain. Ya, nanti dijelaskan lebih detail itu. Jadi beda dengan amal, karena itu puasa itu khusus hanya untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk hal yang lain, tapi hanya khusus untuk Allah. Makanya itu khusus sekali bulan Ramadan itu.
Ketiga, ya pertanyaan yang mungkin ya bisa dijawab. Apa hukumnya orang yang puasa 29 hari dengan hukumnya orang atau kedudukan dengan orang yang puasa genap 30 hari? Nah, mohon dijelaskan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ketiga ada di Cilengsi, ada Pak Okta. Assalamualaikum Pak Okta. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rohman. Waalaikumsalam Saya mau warahmatullahi. nanya lagi. Saya begini gini Pak, ada 3 pertanyaan sederhana aja. Lebih bagus mana puasa Nabi Daud sama puasa Nabi kita, Nabi Muhammad. Itu selalu kita kadang debat teman-teman. Bagusan Nabi Daud, bagusan Nabi Muhammad. Senin Kemis atau selang tiap hari. Nah itu pertanyaan. Yang mana yang lebih baik? Yang kedua sama juga pertanyaan gini Pak. Sebenarnya batasan sahur itu imsak atau subuh. Ada yang bilang imsak, ada yang bilang subuh batasnya. Kadang kita bingung, belum aja nih tapi mau minum aku udah imsak. Jadi ragu Pak, bagaimana sebenarnya yang sebenar-benarnya Pak. Itu saya pengen tahu yang kedua tuh. Tadi pertanyaan mengenai batasan itu ya, imsak sahur tuh. Terus tadi pertama apa tadi lupa saya pertanyaan sendiri. Mengenai itu bagus sama Nabi Daud atau puasa Nabi kita Nabi Muhammad. Yang ketiga Pak, bagaimana hukumnya orang nih pasti ada lah saya nggak usah sebut yang menafsirkan Al-Quran seenak dia. Tidak ada Pak, saya nggak usah sebut sama orangnya. Menafsirkan Al-Quran seenak kepala dia. Padahal kan saya yang tahu nafsir Al-Quran itu nggak sembarangan Pak, orang ahli, betul-betul ahli dan itu bukan satu orang, mesti kesepakatan kalau nggak salah itu. Jadi nggak sembarangan nafsir, dia seenak dia aja ditafsirin. Saya kadang ketawa geli atau ngakak gitu dengar ngomong begitu. Padahal kan nggak boleh Pak, nafsir Al-Quran itu nggak sembarangan. Jadi itu pertanyaan 3 itu Pak, bagaimana hukumnya itu orang itu bagaimana itu dia tuh yang nafsir seenak-enak udah dia aja untuk kepentingan kepentingan dia lah artinya kan. Nggak boleh yang saya tahu nafsir Al-Quran itu mesti orang pintar, ada ilmunya, nggak sembarangan. Nah itu. Begitu Pak Roman. Pak Dwi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam Okta di Cilengsi. warahmatullahi. 3 pendengar di Depok, Bojong, dan terakhir tadi di Cilengsi. Silakan Pak Ustadz. Baik ya, ada 3 pendengar yang tadi menyampaikan 8 pertanyaan dan pernyataannya. Oke, mudah-mudahan cukup waktunya untuk membahas semuanya. Pertama ya dari Pak Faisal, bagaimana puasa kita itu lebih bermakna, Iya. tidak saja yang kita dapat itu lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ya, ini peringatan untuk kita. Betapa banyak orang yang berpuasa itu tidaklah mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Itu artinya apa? Puasa itu harus membuahkan sesuatu yang lebih baik buat kita, ya kan? Sesuatu yang lebih berarti atau bermakna buat kita, ya. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Tapi bagaimana caranya agar tidak cuma lapar dan dahaga? Oke. Pertama, kita harus bingkai puasa itu sebagai suatu wujud dari penghambaan kita kepada Allah. Kita menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah. Puasa tidak sebatas puasa, puasa itu ibadah. Ya. Kita menghamba kepada Allah dan hanya kepada Allah kita menghamba. Ya. Kalau kita hanya menghamba kepada Allah, maka insya Allah ya puasanya itu ya cukup bermakna, cukup berkualitas ya. Tidak semata lapar dan dahaga. Kalau sebatas itu kan sebenarnya Allah tidak sedang ingin memberi kita beban ya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu dengan syariat puasa menghendaki bagi manusia hamba yang beriman kemudahan al-yusr ya, kemudahan. Nah, tuh. Jadi sebetulnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kita berpuasa itu lebih baik buat kita. Kalau kita mengerti. Nah, kalau kita punya ilmu, nah ini catatan berikutnya. Kalau kita punya ilmu, maka insya Allah ya puasa kita itu lebih mudah untuk terhindar dari kehampaan ya. Hanya dapat laparnya atau dahaganya saja. Sementara yang lain tidak ya. Saya kira kita butuh keimanan yang kuat, butuh ilmu yang kuat juga agar puasa kita menjadi lebih bermakna. Mungkin itu jawaban singkat ya untuk tidak berpanjang lebar. Lalu yang kedua terkait dengan rangkaian ayat di bagian kedua atau bagian akhir surah
ma'un ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Fawailul lil musallin, maka celaka orang-orang yang sholat. Ungkapan al-musallin itu merujuk orang yang melakukan sholat. Melakukan sholat. Pengertian melakukan sholat itu tidak sama dengan menegakkan sholat. Ya. Biasanya kalau dalam Al-Quran disebut sebagai alladzina aqamus sholata, ya, atau muqimus shalah, ya, atau yang semacamnya. Jadi al-musallin itu berarti merujuk pada orang yang sholat ya secara umum, tidak merujuk pada mereka yang menegakkan sholat. Ya, artinya yang dikecam di sini bukan yang menegakkan sholat, tapi dia sholat ya, sholat sebatas sholat ya, karena dijelaskan di ayat berikutnya alladzina hum an sholatihim sahun, yakni orang-orang yang lalai tentang hakikat sholatnya, tentang tujuan sholatnya. Sholat itu kan sebetulnya ya ekspresi kita tunduk kepada Allah, ekspresi ketundukan kita kepada Allah, kepatuhan kita atau penghambaan kita kepada Allah. Oke, kalau orang sholat kan dia menyembah Allah, dia menghamba kepada Allah. Sekarang orang sholat, ada orang sholat, tapi dia sholat tujuannya agar popularitas dia makin naik, ya kan? Sholat, jepret, ya viral di media, wah trennya jadi positif, ya, elektabilitas jadi tinggi, misalnya ya ini, ya saya nggak menyebut siapa-siapa, misalnya seperti itu. Kalau ada orang seperti itu, berarti kan dia sebenarnya tidak menghamba kepada Allah, ya, dia justru menghamba kepada makhluk, ya, karena ini dia berharap pujian. Maka di ayat selanjutnya dikatakan alladzina hum yura'un, mereka yang dalam ibadah, dalam sholat itu mereka ria ya, mereka sholat tapi ingin mendapatkan imbalan dari makhluk, ingin dihormati, ingin mendapat tempat ya, atau ingin dipuja dan dipuji oleh sesama manusia ya. Ini yang lalai dari hakikat sholat, karena hakikatnya kan nyembah kepada Allah. Satu lagi di ayat terakhirnya wa yamna'unal ma'un, celaka orang yang sholat tapi tidak mau membantu orang lain dengan bantuan yang sifatnya sederhana. Bantuan sederhana aja enggak, apalagi yang sifatnya berat ya, atau lebih berharga ya. Jadi untuk hal ringan aja dia enggak itu ya. Ya, kalau bantuan sosial kan itu sebenarnya sederhana kan. Satu orang kan dapat berapa ya? Mungkin 10.000, 20.000 atau berapa per ininya misalnya ya. Itu kan sebenarnya al-ma'un itu. Tapi kalau enggan ya memberi bantuan seperti itu ya, atau yang lebih kuat lagi, lebih memberdayakan lagi dari itu ya, itu orang dikatakan dia celaka sholatnya, karena dia ketika sholat mungkin dia kepada Allah dia hanya mengingat, tapi begitu dilarang sholat ternyata dia masih menghamba dunia, dia masih kikir, masih pelit, masih bakhil ya, masih rakus, masih tamak ya, tidak mau membantu sesama ya, mengabaikan orang lain dan seterusnya, tidak peduli, tidak punya kepekaan. Itu celaka. Artinya sholat itu harus benar-benar dimaknai sebagai wujud dari atau ekspresi dari ketundukan kita kepada Allah. Janganlah sholat tapi tunduk kepada makhluk sebetulnya. Atau sholat tapi sebenarnya tunduk kepada dunia atau harta ya. Masih mencintai harta berarti kan tidak benar-benar menghamba kepada Allah ya. Bahkan sebagian ulama ya, saya kutip misalnya Buya Hamka, itu sempat punya pernyataan sangat keras ya. Orang kalau dia tidak mau bayar zakat, sebenarnya dia sudah masuk kategori menyekutukan Allah ya. Karena dia mencintai dunia, mencintai hartanya lebih daripada cintanya kepada Allah ya. Nah, itu artinya membawa kita pada pengertian itu tadi ya. Sholat sebagai atau dalam pengertian hakikat sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah. Hambakan diri kita kepada Allah, jangan kepada harta. Kalau orang menolak syariat zakat, dia kan berarti tidak mau tunduk kepada Allah, walaupun dia sholat. Tapi kalau tidak berzakat, ya berarti dia sebenarnya masih menghamba kepada selain Allah juga. Kalau menghamba kepada selain Allah juga berarti kategorinya masih menyekutukan Allah juga.
Ini kutipan dari Buya Hamka seperti itu. Itu poinnya adalah agar sholat kita itu kita bawa ke level yang benar-benar menyelamatkan kita. Jangan sholat itu tapi membinasakan kita, ya. Sholat dapat itunya, rokaatnya dapat, ya, popularitas dapat, ya, misalnya, atau imbalan dari makhluk dapat dan sebagainya, tapi itu tidak memberi makna buat kita, ya, tidak juga menjaga kita dari neraka. Itu dari Pak Faisal, ya, mudah-mudahan cukup. Lalu dari Pak Nur, ya, ada komentar tentang bahwa puasa ini ya bergantung pada niat kita. Saya kira memang benar bahwa segala aktivitas ibadah itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat kita itu penting menentukan, dan oleh karena itu pemaknaan puasa itu menjadi penting, karena kalau kita tidak memaknai puasa secara hakiki atau secara lebih baik, maka niat kita itu mungkin sebatas ucapan hati ataupun ucapan lisan, ya. Mungkin ada yang mengucapkan niat, kan, melafazkan niat, ya, setiap malamnya, tapi sebatas itu. Ketika dirinya itu tidak benar-benar menghamba kepada Allah, ada lillahi ta'alanya tapi tidak benar-benar lillahi ta'ala, itu ya berarti kurang bermakna puasanya. Lalu yang kedua dari Pak Nur tentang bahwa puasa itu khusus untuk Allah. As-saumu li wa ana ajzi bihi, ya. Puasa itu untukku kata Allah, ya, dan aku yang langsung membayar atau menunaikan balasannya. Ada banyak penjelasan tentang ini, ya. Memang puasa itu ibadah yang jarang diungkap, jarang sekali, ya, diungkap balasannya apa, berapa banyak dan seterusnya, ya. Berbeda misalnya ya ibadah, ya, sholat sunnah atau puasa itu, ya, mohon maaf, bukan puasa, infak, ya, orang sedekah, ya, berinfak, ya, itu bisa dilipat gandakan 700 kali lipat, itu ada dalam Al-Quran kayak gitu. Tapi coba temukan di dalam Al-Quran yang ibaratnya kalau kamu berpuasa pahalanya sekian, ya, 10 atau 1000 atau berapa, itu tidak ada secara khusus, ya. Memang ada kaidah umum, mangja bil hasanah falahu asru amsalihha. Siapa yang melaksanakan kebaikan 10 kali lipat balasannya, ya. Itu umum, ya, tapi di hadis qudsi itu dibatasi illa saum, kecuali puasa. Puasa itu nggak usah dihitung 10 kali lipatnya, kira-kira begitu. 700 kali lipatnya nggak usah itu. Jadi ikhlaslah, itu sebenarnya pesannya ke sana, ya. Ikhlaslah dalam berpuasa, karena namanya puasa itu kan ibadah yang nggak kelihatan oleh orang lain, ya. Jadi dituntut keikhlasan kita. Kalau ada orang puasa nggak ikhlas tuh aneh sekali, ya. Maka asaumuli wa nasibi. Tapi saya ingin bawa ini ke dalam pengertian yang tadi saya sampaikan. Ketika puasa itu untuk Allah, tidak untuk manusia. Ingat, Allah itu punya sifat-sifatnya. Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang, ya. Sekarang kita berpuasa untuk Allah, ya. Kok kepada sesama nggak mengasihi, ya. Kepada sesama kok masih kejam, dan seterusnya. Nah, itu berarti gimana itu puasanya? Yang tadi asaumuli katanya. Apakah di luar puasa itu kita menuhankan selain Allah? Mestinya kan tidak, ya. Ketika berpuasa itu, ya, kita dedikasikan kepada Allah. Di luar kita berpuasa, hidup kita juga kita dedikasikan kepada Allah, ya. Jadi puasa ibarat madrasah, buat sekolah, buat sarana kita untuk riyadhah, untuk latihan, ya, dalam menghamba kepada Allah secara lebih baik, ya. Saya kira itu komentar singkatnya untuk Pak Nur. Satu lagi dari Pak Nur, yang ketiga tentang hukumnya puasa ini yang 29 hari, 30 hari. Puasa yang wajib itu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari, ya. Jadi selama itu bulan Ramadan maka kita wajib, ya, untuk berpuasa. Mungkin Pak Nur bertanya terkait dengan situasi tahun ini, ya. Ada yang 29, ada yang 30. Bagaimana itu hukumnya, ya? Buat yang berkeyakinan bahwa Ramadan kali ini 30, maka 30.
itu dia 30 hari dia harus berpuasa. Kalau yang berkeyakinan bahwa ini adalah 29 hari Ramadan itu, maka dia pun ya wajibnya 29 hari saja. Ini ada masalah ya, perbedaan ya di level furu'iyah bagaimana menentukan awal bulan sesuai sunnah ya. Sesuai sunnah dan sesuai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kira-kira seperti apa? Ini ada perbedaan pemahaman terkait dengan kontekstualisasi ya, yang menggunakan hisab ya. Mungkin di antara dalihnya adalah kalau ibadah sholat saja yang setiap hari kita menentukan waktunya dengan ilmu kalkulasi, ya, ilmu astro. Kenapa yang puasa yang setahun sekali itu ya itu tidak bisa atau tidak boleh ya. Kira-kira begitu. Jadi soal pilihan sebetulnya ya, bukan soal keharusan juga. Lalu kemudian yang mungkin mau meru'yat hilal dan seterusnya ya tentu ada dalilnya yang sifatnya lebih tekstualis karena Nabi perintahkan melihat ya melihat sebagai sesuatu yang ta'abudi ya. Sementara yang lain memahaminya itu sebagai sesuatu yang ta'akuli. Ada yang ini bisa dinalar, ada yang bilang ini tidak bisa benar. Tapi semuanya kalau dalam rangka ibadah kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan balasannya ya. Bahkan mungkin dilipat gandakan balasannya. Itu dari Pak Nur ya. Ya, Pak Ustadz sebelum dijawab yang Pak Okta, kita tampung pendengar lagi ya, karena sudah ada yang menunggu nih. Semoga masih ada dua pendengar di Pejaten dan Cengkareng. Ke Pejaten dulu ada Pak Maziardi. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Maziardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Mungkin pertanyaan saya ini agak menyimpang, tapi pokok bagi saya untuk umat Islam ya. Ini kalau tidak salah saya dengar MUI sudah melarang orang untuk mengatakan rokok itu haram. Tapi kenapa umatnya Muslim ini keluar masjid langsung merokok? Jadi apakah benar itu orang itu betul-betul menurut fatwa MUI atau tidak? Apalagi pemerintah DKI sudah melarang merokok di tempat umum. Ini di mana-mana merokok. Kalau sebelum bulan puasa ya, di halaman masjid. Jadi apakah benar fatwa MUI itu merokok itu haram? Bagi saya untuk menerapkan momen yang terbaik ini bulan puasa ini untuk berhenti merokok. Bagi saya merokok itu untuk berhentinya itu niat dulu, kemudian tidak mau memberi dan tidak mau diberi. Dan apalagi merokok itu haram. Itu aja. Maaf kalau kurang sempurna karena saya sudah tua banget, jadi pembicaraan saya ini bolak-balik tidak sempurna ya. Makasih. Makasih Pak Maziardi di Pejaten. Terakhir ke Cengkareng ada Pak Haris. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Dwi dan Pak Ustadz Rahman. Ya. Pak Ustadz, sesungguhnya kan tujuan beribadah itu nyata. Tapi rata-rata bertujuan ibadah itu abstrak. Sehingga setiap tahun selalu membahas puasa ini nggak tuntas-tuntas. Selalu membahas masalah waktu tanggal 1 puasa, 1 Ramadan dengan 1 Syawal. Itu juga nggak tuntas-tuntas. Kenapa? Abstrak. Gitu. Padahal ini nyata, ini pengalaman yang saya rasakan itu Shadaqallahul Azim wa shadaqa Rasulul Nabiyul Karim. Itu puasa ini yang saya rasakan, yang saya maksudkan ini puasa Ramadan, bukan puasa yang menghasilkan takwa. Ini betul-betul menghasilkan kesehatan badan saya. Itu terasa betul-betul itu. Jadi setiap mau puasa saya timbang badan. Saya check up. Nah, terus kemudian setelah Lebaran atau puasa terakhir, saya cek lagi. Ternyata sangat nyata rasa sehatnya itu berasa benar gitu dalam kehidupan sehari-hari itu. Badan merasa enteng, merasa fleksibel,
merasa fresh. Kalau gerakan-gerakan terawih itu tidak ada nyangkut-nyangkutnya sama sekali. Nah, ini berarti benar sekali, nyata sekali kata Nabi, sumu tasihu, puasalah niscaya akan sehat. Nah, tapi versi saya adalah tujuan beribadah itu nyata. Pasti akan bertentangan dengan orang yang beranggapan tujuan ibadah itu abstrak. Nanti saja kalau sudah mati baru akan merasakan. Nah, itu pasti akan berbeda dan itu saya siap berbeda. Nah, itu gimana ini Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris di Cengkareng pendengar terakhir ya. Jika ada yang ingin bertanya melalui WA saja 081 180 6543 karena tadi ada pertanyaan dari Pak Okta juga belum dijawab Pak Ustadz ya. Silakan. Ya, oke. Baik, oke. Saya mulai dari pertanyaan Pak Haris dulu dah. Iya. Biar nyambung juga dari dengan pertanyaan Pak Faisal yang belum saya komentari terkait dengan itu ya. Bahwa puasa itu mestinya ya membuat diri kita lebih baik, tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di luar bulan Ramadan. Ya, gimana caranya istiqomah ya. Kadang sebagian masyarakat kita masih fokusnya Ramadan, tapi di luar Ramadan itu langsung turun lagi ya, Iya, betul. tujuan ibadah ya itu oke. Mungkin maksudnya adalah efeknya atau manfaatnya ya. Itu nyata ya dirasakan oleh Pak Hadis sendiri. Itu kan tercakup dalam makna khair ya, dalam ungkapan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Jika kamu berpuasa itu lebih baik ya, jika kamu mengerti ya. Baik ini pengertiannya bisa dibawa ke mana-mana ya, karena di dalam Al-Qur'an cuma disebut khair gitu aja, lebih baik. Lebih baik buat fisik kita, lebih baik buat hati kita, lebih baik buat keselamatan kita ya. Baik yang nyata maupun yang abstrak. Saya kira di situ semuanya tersimpan anugerah Allah ya. Tapi di luar itu masih ada yang benar dalam pengertian baik yang konkret, yang nyata ataupun yang abstrak itu saya kira sama-sama menjadi faedah atau manfaat dari ibadah puasa itu. Nah, karena itu maka sebetulnya ketika berpuasa itu ya puasa Ramadan khususnya itu kita tidak sedang ya berpikir tentang hidup selama Ramadan saja. Tapi di luar bulan Ramadan ya, itu bagaimana kualitas hidup kita itu menjadi lebih baik gitu. Jadi puasa kita di bulan Ramadan ayyam ma'dudat itu membawa kebaikan untuk 12 bulan berikutnya ya. Ketika bulan Ramadan kita bisa berhemat, maka berikutnya lebih sejahtera. Ketika bulan Ramadan kita lebih mendekat kepada Allah, lebih takut kepada Allah, di luar bulan Ramadan juga demikian ya. Ketika bulan Ramadan kita berakhlak mulia, di luar bulan Ramadan akhlak kita pun juga terpelihara. Nah, ini yang penting buat kita. Saya kira itu untuk Pak Haris. Lalu kembali ke pertanyaan Pak Okta ya. Ada 3 pertanyaan. Pertama terkait puasa Nabi Daud ya. Ditanyakan mana yang lebih baik, puasa Nabi Daud atau puasa Nabi Muhammad. Oke, syariat puasa Ramadan biasanya tidak disebut puasa Nabi Muhammad. Baik puasa Ramadan ya yang wajib maupun puasa Nabi Daud itu sama-sama diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ya. Jadi dua-duanya itu tuntunan dari Nabi Muhammad ya. Ada puasa Nabi Daud sebutannya demikian karena itu syariat yang dijalankan ya oleh Nabi Daud alaihissalam, tapi diajarkan kepada umat Nabi Muhammad juga. Kalau mau berpuasa maksimal Nabi Daud lah, kayak begitu seterusnya. Tapi itu hukumnya sunnah ya. Yang sunnah itu maka dia di bawah yang wajib. Puasa Ramadan itu wajib, maka tentu yang wajib itu lebih utama ya dibanding yang sunnah ya. Utang itu wajib untuk dibayar ya. Sedekah itu sunnah. Utangnya dipikirin lebih dulu sebelum kita berderma. Jangan utangnya entar lalu infaknya sekarang gitu. Walaupun untuk situasi tertentu boleh begitu. Tapi yang wajib normalnya itu diprioritaskan daripada yang sunnah ya. Jadi salat fardu
itu tentu lebih tinggi nilainya daripada sholat sunnah. Puasa fardu lebih tinggi nilainya daripada puasa sunnah, karena fardu tidak boleh ditinggalkan. Kalau sunnah masih boleh ditinggalkan orang, tapi kalau dia nggak puasa Ramadan, ya dia termasuk orang yang tercela. Kira-kira demikian ya. Oke, lalu yang kedua batasan ini mau menahan diri itu dari imsak atau Azan subuh tadi. subuh ya. Sebetulnya itu waktu fajar ya. Tapi para ulama itu kan ya menentukan lampu kuning lah sederhananya ya, lampu kuning. Jadi sebelum merah ada kuningnya dulu, direm nih. Nah, jangan sampai malah nambah dan seterusnya. Makanya tidak ada ketentuan khusus imsak itu berapa menit ya. Nah, di aplikasi tertentu itu kita bisa memilih imsaknya berapa menit. Mau 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau berapa menit ya. Nah, itu sebelum ke subuh ya. Untuk kehati-hatian kita, jangan sampai kita itu masih makan padahal fajar itu sudah terlihat. Karena kita kan umumnya nggak lihat fajar secara langsung ya. Kira-kira jadi fajar itu ya mulai itu estimasi. Makanya apakah minus 20 derajat atau minus 18 derajat itu kan masih ini ya, masih beristihad ya. Ada istihad yang berbeda terkait dengan mulainya waktu fajar seperti itu ya. Tapi normalnya begini panduannya, kalau kita berbatasan waktu dengan waktu subuh, jadwal waktu subuh, itu boleh jadi waktu subuh yang kita jadikan acuan itu waktu subuh untuk waktu yang lain. Jadi misalnya kita tinggal di Jakarta Timur. Sebenarnya tuntunan waktu itu dibuat untuk yang di Jakarta Barat. Ya, jadi misalnya seperti itu ya. Jadi sebetulnya ada selisih 1 menit, 2 menit gitu sebelum waktu subuh itu ya. Sebelum tank itu sebenarnya di Jakarta Timur sudah fajar ya. Cuma karena acuannya ini adalah sebetulnya yang arif adalah ya, untuk mengantisipasi sebenarnya perbedaan waktu subuh. Karena jadwal waktu sholat biasanya dibuat tidak persis lokasi itu. Lokasi kita di mana berada. Itu acuannya mungkin sebelah barat, mungkin sebelah timur kita. Ya, kita kan nggak tahu. Biar aman maka 2 menit, 3 menit itu mestinya berhenti total ya. Tapi kalau masih imsak 10 menit silakan, kalau memang belum cukup sahurnya nambah saja. Nah, tapi yang penting jangan kebanyakan. Itu yang kedua dari fakta. Yang ketiga, bagaimana dengan orang yang menafsirkan Quran? Saya nanya sendiri. Ini pertanyaan yang tidak terkait dengan materi kita. Demikian juga pertanyaan dari Pak Mas Yadi tentang fatwa haram rokok ya. Tapi kalau boleh saya beri pandangan sedikit saja. Menafsirkan Al-Quran tentu itu sesuatu yang perlu juga diniatkan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah ya, ibadah kepada Allah. Jadi cinta kita kepada Allah ya. Maka kita mencoba untuk memahami, menjelaskannya. Nah, ini apa sih artinya? Tapi kalau menafsirkan Quran hanya untuk kepentingan nafsu, kepentingan diri, kelompok, sebetulnya lebih baik tidak nafsirin Quran. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau mau menafsirkan saya sendiri ya jangan sampai. Ya. Seperti itu ya. Itu Bung Dwi, satu lagi tentang fatwa haram rokok dari MUI itu ya. Saya kira fatwanya adalah hukum rokok itu haram, haram untuk ya, untuk kalangan tertentu kalau di fatwa MUI itu. Jadi ibu hamil ya, lalu orang yang mengidap penyakit yang memang itu bisa diperparah dengan rokok dan seterusnya, maka hukumnya sudah haram dan lain beberapa ya. Tapi untuk yang lain itu makruh ya. Setahu saya dari fatwa MUI demikian yang mengharamkan secara mutlak. Secara mutlak itu artinya siapa saja haram ya. Ada yang bahkan fatwanya itu haram buat yang belum, makruh buat yang sudah. Jadi ada yang perbedaan seperti itu ya tentang fatwa haram rokok ya. Mudah-mudahan bisa saling menghargai. Tapi poinnya adalah ini sesuatu untuk kita terus teliti ya, mudaratnya buat kita. Tapi kalau rokok itu sudah dinyatakan membunuhmu, mestinya kan dihindari ya.
sesuatu yang membuat kita ke dalam kebinasaan. Allah anugerahkan kita kehidupan, kita jaga kehidupan itu. Walaupun pada ujungnya kita juga mati juga, walaupun sudah dijaga. Tapi itu kan manusia dilarang bunuh diri ya, manusia Iya. diminta untuk menjaga hidup. Saya kira substansinya ke sana ya. Jadi kalau yang memang belum sadar akan bahayanya, coba ditimbang tentang bahayanya. Nanti dari situ ya akan jadi jelas, oh ini haram, oh ini tidak haram dan seterusnya. Saya kira itu Ya, untuk komentar beberapa pertanyaan yang pendengar disampaikan. kembali telepon sudah dijawab seluruhnya. Saya ingin menyapa terakhir ke media sosial Pak Ustadz ya, dari WA ada Ibu Baik, Nita di Pamulang menyampaikan puasa menurut saya adalah menahan hawa nafsu, nafsu makan dan minum, nafsu seksual, nafsu bergunjing, nafsu menipu, amarah, semua dilatih pada bulan Ramadan untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari di setiap harinya. Ibu Nita di Pamulang. Dari YouTube akun Bisri Suganda bertanya gimana kalau puasa selalu tidur seharian? Pertanyaan dari YouTube silakan dijawab Pak Ustadz. baik, oke. Puasa menahan nafsu ya. Iya. Saya kira benar, ini makna puasa dari sisi tingkatan yang lebih tinggi. Sebenarnya gimana caranya kita tidak menghamba pada nafsu kita. Ya, jadi syariat puasa itu menyadarkan kita, oh ya tujuan kita itu bukan untuk makan. Ya. Kalau hidup untuk sebatas makan, ya hewan pun pada makan itu, ya dan aktivitas yang lain itu. Tapi nafsu kita gimana caranya kita tidak menuhankan nafsu ini. Nah, itu dilatih dengan puasa. Saya kira itu komentar singkatnya. Lalu yang kedua terkait dengan orang yang berpuasa tapi tidur seharian. Tidur seharian pengertiannya seperti apa ya Mas Dwi ya? Kalau tidur seharian nggak sholat duhur, nggak sholat asar, ya berarti dia sudah meninggalkan sesuatu yang wajib. Iya. Dia berpuasa itu untuk dia menuhankan siapa sebenarnya? Kalau dia menghamba kepada Allah ya mestinya sholat. Sholat juga, sholat duhur ya, sholat asar. Tapi taruhlah mungkin yang dimaksud adalah kalau duhur dia bangun sholat, tidur lagi. Asar dia bangun, lalu tidur lagi dan seterusnya ya. Ini ada sebagian yang mempopulerkan ya riwayat yang lemah ya, hadis yang dhaif ya. Naumus shaimi ibadah ya. Aktivitas tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah ya, penghambaan kepada Allah ya. Oke, kalau itu adalah tuntutan dari puasanya ya. Dengan puasa mungkin dia sedikit letih atau lelah ya, kemudian dia tertidur, ibaratnya terhitung pula pahalanya walaupun dia tertidur ya. Tapi kalau dia meniatkan tidur seharian ya, lalu tidak ingin melakukan aktivitas yang lain, itu kan berarti dia masih khawatir puasa itu buruk baginya kalau dia nggak tidur. Jadi yang lebih baik buat dia adalah tidur seharian. Lalu apa makna tadi wang tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun? Puasa itu lebih baik buatmu kalau kamu mengerti, kalau kamu punya ilmunya. Atau makna dari ungkapan yuridullah bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan ya, kemudahan ini. Jadi apakah dengan melakukan aktivitas yang lain kita menjadi berat, terbebani dan seterusnya ya. Seolah-olah kan demikian ya, orang yang maunya ya udah ketika berpuasa dia seperti berhibernasi. Jadi tidak melakukan hal-hal yang lain begitu. Itu kalau itu tuntutan dari puasa dan pekerjaannya mungkin karena dia bekerja malam hari ya, maka boleh jadi dia terbebas ya dari kesia-siaan. Tapi kalau dia malam tidur, siang tidur ya, pokoknya Ramadan bulan yang tidur ya, apalagi memahaminya ini ya, bekerja ibadah, tidur ibadah ya, tidur saat bekerja berarti 2 kali ibadahnya. Apalagi pas puasa itu pengertian ini ya, hanya untuk joke saja, hanya untuk candaan saja. Jangan dipahami itu secara serius. Hakikatnya kalau orang berpuasa mestinya dia benar-benar menghamba kepada Allah ya. Dia mengisi waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau sesuatu itu tidak memberi makna, memberi faedah, memberi manfaat, tinggalkan ya. Tidurnya
yang berfaedah itu sebenarnya menurut Pak Ali bahkan tidur singkat itu bisa sangat efektif ya. Tidur siang 1 jam 2 jam sangat efektif, bahkan tidur mungkin 20 menit tapi kualitas itu sudah lebih baik daripada tidur seharian. Itu justru malah mungkin khawatir membuat diri tidak sehat ya. Jadi malah membebani diri. Allah memudahkan kita, kitanya sendiri menyulitkan diri sendiri. Jadi tidak sesuai dengan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Saya kira syariat puasa ini harus dipahami dalam pengertian untuk motivasi kita mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Ya, dengan zikir, dengan doa, dengan sholat, dengan infak, baca Al-Quran, iktikaf di masjid, ya, membantu sesama, tetap meningkatkan etos kerja. Itu bagian dari penghambaan kita kepada Allah. Saya kira ini apa yang bisa saya sampaikan, Bu Dwi dan para pendengar El Sinta. Mudah-mudahan memberikan keteguhan ya dan menyadarkan kita tentang pentingnya puasa ya, makna puasa ya, dan bagaimana kita menghayati ibadah puasa kita sebagai penghambaan kita kepada Allah agar kita berbuah benar-benar baik puasa itu untuk kita, maka kita harus melandasinya dengan keimanan, dengan niat untuk menghamba kepada Allah semata. Saya kira itu. Baik. Para pendengar. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz pagi hari ini sudah menjawab pertanyaan dari pendengar dan tentunya dialog interaktif pagi hari ini semoga bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat ya Pak Ustadz ya. Amin. Allahumma amin. Selamat pagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Dr. Iza Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian pendengar Dr. Iza Rahman MA yang merupakan Wakil Dekan 4 FKIP UHAMKA dalam dialog interaktif Ramadan hari ini Rabu 6 April 2022 temanya adalah memahami makna puasa. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut dalam dialog interaktif Ramadan pagi hari ini. Jangan lewatkan karena kita hadir dalam bulan suci Ramadan ya setiap hari ya. Silakan Anda dapat berinteraksi langsung. Dan pendengar, saya jeda sejenak untuk mengikuti tanda waktu yang berikut ini. Dialog interaktif Ramadan bersama UHAMKA Jakarta.